Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat lagu ini ya? Ketemu lagi dengan saya, Bu Sartini, dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Kita masuk ke seri 3 mengenal lebih dekat filsafat bersama ini. Untuk materi yang akan saya sajikan pada seri 3 ini, yang pertama tentang pembelajaran agama dan aktivitas keagamaan di Fakultas Filsafat, kemudian akan dilanjutkan dengan informasi mengenai alumni filsafat, ya, jadi profesi-profesi apa yang diemban oleh teman-teman fakultas. Nah, kita akan mulai dengan materi yang pertama. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Apa hubungan filsafat dengan agama? Apakah filsafat itu merusak pemahaman agama seseorang, sehingga tadi kita akan ketemu dengan orang-orang yang mengklaim bahwa dengan filsafat membuat orang ateis, tidak sholat, dan seterusnya, ataukah sesungguhnya sebaliknya? Kita lihat bukti-buktinya pada slide-slide berikut ini. Kita ke tujuan, ya, atau pandangan bahwa, atau pertanyaan, ya, kadang kita temukan pertanyaan mahasiswa atau calon mahasiswa, ya, biasanya orang tua mahasiswa yang nggak kenal filsafat tadi mengatakan bahwa filsafat itu akan membuat orang menjadi ateis, suka membangkang, suka tidak sopan pada orang tua, tidak sholat, dan seterusnya. Mungkin kita bisa lihat pertanyaannya semacam ini. Apakah semua yang ateis itu orang filsafat? Apakah semua yang membangkang itu juga orang filsafat? Lulusan filsafat, belajar filsafat? Apakah semua orang yang tidak sholat itu juga lulusan filsafat? Apakah semua yang bukan lulusan filsafat pasti agamanya bagus? Pasti enggak. Nah, cek aja, ya. Apakah semua yang bukan lulusan filsafat pasti tidak suka membangkang? Apakah semua yang bukan lulusan filsafat pasti sholatnya baik? Pertanyaan lain, apakah orang yang tidak sopan itu karena dia belajar filsafat? Apakah semua orang yang tidak pernah mengenal filsafat pasti baik dan manis? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebaliknya yang harus kita kritisi. Jadi klaim bahwa atau tuduhan bahwa mahasiswa filsafat belajar filsafat itu menjadi ateis atau membangkang atau kurang sopan di dalam menyampaikan pendapat, misalnya tidak sholat dan seterusnya, tidak bisa sedemikian, ya. Karena apa? Itu juga menjadi bagian dari pandangan-pandangan dan sikap hidup orang-orang lain di luar filsafat itu sendiri. Coba, ya, dipikirkan. Dan nanti akan kita lihat apa yang terjadi dengan mahasiswa dan dosen yang itu mewakili para pembelajar filsafat. Saya Tuhan, benar enggak gitu, ya. Nah, coba kita lihat belajar apa di filsafat. Kalau dari awal itu akan ketemu dengan pendidikan agama. Ada agama kontekstual, ada filsafat agama, ada filsafat ketahanan. Di filsafat agama, filsafat ketahanan memang
ada pemahaman agama-agama secara kritis. Kemudian mata kuliah yang lain juga mendukung kekritisan itu. Kekritisan bisa muncul dari praktek berargumen tadi dengan diskusi dan menulis. Lalu, pribadi yang bagaimana yang dihasilkan? Apakah menjadi pribadi yang tadi ateis atau tidak sholat membangkang? Saya kira itu sangat tergantung pada pribadinya masing-masing ya. Faktanya seperti ini. Jadi di lingkungan mahasiswa misalnya, itu ada kelompok-kelompok keagamaan ya, apakah di Islam, Kristen, Buddha ya, ada Buddhis ya, ada kelompok Hindu, ada juga ya, ajaran agama tadi ada. Kemudian dari dosennya sendiri, kalau kita lihat pengalaman di filsafat UGM, itu sebagian besar, mungkin ya bisa dikatakan sebagian besar, terutama dosen-dosen laki-laki, itu adalah juga penceramah agama ya, sering menjadi khotib dan seterusnya. Bahkan pendoa di dalam event-event di universitas misalnya seperti itu. Ya. Banyak juga yang kemudian menjadi ini ya, semacam kiai gitu ya, atau pengajar agama dan seterusnya ini ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan komunitas keagamaan misalnya ini Nahdlatul Ulama misalnya. Jadi banyak yang aktif di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, oke ini Mas Najib ya, ini ada Prof Muhtasar dan juga teman-teman yang lain. Nah, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah filsafat mengajak menjadi ateis dan seterusnya, membangkang dan seterusnya. Saya ingat nih, kalau kami ketemu ke teman-teman mahasiswa, ya, kemudian saya bersama Pak Mustafa ini, dia akan menjawab, belajar filsafatnya belum selesai, baru nyicipi, sudah berhenti. Terus merasa sudah jadi filsuf. Jadi yang dapat adalah bangkangnya tadi. Padahal sungguhnya itu harusnya kalau dia belajar terus, maka kemudian akan muncul argumentasi-argumentasi yang nantinya akan justru ya mestinya memperkuat keyakinannya ya. Oke. Nah ini saya akan tunjukkan lagi. Jadi banyak agamawan yang juga berfilsafat, belajar filsafat. Ini contohnya ini. Romo Franz Magnus ini sangat terkenal. Kemudian Profesor Amin Abdullah ini ya, dari lingkungan Islam, dari lingkungan Kristen ya. Romo-romo banyak sekali, pengajar filsafat tuh romo-romo banyak sekali. Nah, kita lihat juga ini dari Buddha ya. Salah satu alumni filsafat UGM itu adalah Biku Jodhidhammo Mahathira. Nah, ini kalau ternama ini di dalam data di filsafat itu Dharma Putra Ariswarto. Artinya apa? Ya mestinya tidak mengarah kepada ateis. Justru belajar filsafat itu mestinya memperkuat alasan mengapa orang harus percaya Tuhan, perlu agama, dan mengapa orang perlu berbuat baik kepada sesama. Nah, daya kritisnya diperlukan untuk memperkuat keyakinannya. Nah, materi berikutnya saya akan menjelaskan setelah belajar filsafat, lalu apa yang kita dapat dan profesi apa yang bisa kita masuki. Dari apa yang saya jelaskan di depan, bahwa filsafat itu berpikir, maka tentu saja hasilnya ya nanti setelah belajar filsafat menjadi seorang pemikir atau konseptor. Nah, tentu saja melalui penalaran-penalaran dan juga
pemahaman-pemahaman yang kemudian menghasilkan konsep-konsep. Oke, jadi filsafat itu bukan kegiatan teknis ya, maka ketika mahasiswa filsafat masuk pada kuliah awal, mereka akan ketemu dengan buku pengantar filsafat. Di sana dijelaskan pada halaman-halaman awal itu bahwa filsafat itu tidak membuat roti. Ya, filsafat tidak membuat roti karena itu dilakukan oleh teknisi atau ahli buat roti ya. Jadi ahli teknis membuat roti. Tapi apa yang dilakukan? Filsafat itu bertugas untuk menyiapkan bumbu yang tepat ya. Kalau masakan ya masakan yang tepat. Itu yang seperti apa sehingga masakannya itu enak, bagus dan seterusnya. Kemudian menyiapkan tungkunya, kemudian juga memberikan atau mengusulkan waktu mengangkat yang tepat ya sehingga hasil dari apakah roti, apakah masakan yang dibuat tersebut akan menjadi hasil yang terbaik. Jadi kalau roti ya roti yang baik, yang empuk, yang enak dan seterusnya. Nah, itu. Jadi menyiapkan pembuatan roti itu supaya hasilnya menjadi roti yang terbaik. Oke, karena tadi kegiatan filsafat itu lebih mengarahkan kepada kemampuan menjadi konseptor, maka kebanyakan profesi dari lulusan filsafat itu berada di dunia akademik ya, yang tugasnya adalah mengajar, meneliti, menelaah dan seterusnya dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepenulisan. Ini saya tunjukkan beberapa teman alumni yang bekerja di banyak universitas di seluruh Indonesia ya. Ada Pak Watloli ini atau Pak Yapi, Profesor Slamet Widodo, Profesor Pitoyo Budiono, Profesor Ngadisah, Profesor Sutrisna Wibawa, Profesor Warsono dan juga teman-teman lain ya. Ini beberapa foto yang saya dapatkan, ada Pak Yapi, ada Prof. Slamet Widodo, ada Prof. Ngadisah, ada Prof. Sutrisna Wibawa, Prof. Warsono dan juga Dr. Rida Hida. Selain para alumni yang bekerja di bidang akademik sebagai dosen, peneliti, dan lain-lain, saya akan tunjukkan alumni yang bekerja di bidang kepenulisan. Saya akan berikan contoh dua. Yang pertama yaitu Mas Eka Kurniawan. Ini karya bukunya banyak sekali, antara lain Lelaki Harimau. Ya, kalau tidak salah ini bukunya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing ya. Dan aktif ya di kegiatan-kegiatan internasional ya, termasuk Mas Eka ini pernah mendapatkan juga penghargaan kepenulisan ya terkait dengan buku yang ditulisnya di tingkat internasional. Penulis lain ya, alumni lain yang juga sangat aktif adalah Mas Setiawan Sasongko ya. Dia banyak menulis buku terutama edukasi bagi adik-adik usia dini dan juga sekolah dasar dan juga untuk umum ya. Isinya banyak pesan-pesan moral dan juga tentang makna kehidupan. Dia juga banyak menulis buku biografi dan juga buku-buku cerita yang lain. Saya kira di samping dua teman alumni yang sangat produktif ini, masih banyak teman-teman alumni yang bergerak di dunia kepenulisan. Saya kira banyak teman alumni yang
juga menjadi freelance ya, freelance untuk menulis di beberapa buku, misalnya masuk ke cerita-cerita buku dan seterusnya, yang di sana pemahaman-pemahaman filosofisnya akan kehidupan itu tercover di dalam cerita-cerita yang ditulis. Dan juga saya kira masih banyak teman-teman alumni lain yang tidak bisa saya jelaskan atau sebutkan satu persatu. Oke, selain teman-teman alumni yang berkarya di bidang kepenulisan, ya, kita jumpai juga banyak alumni yang bekerja lebih praktis lagi ya. Kita temukan ada sejumlah alumni yang bahkan di lembaga-lembaga akademis menduduki sebagai rektor ya. Ada sekitar 8 atau 9 ya. Belum lagi yang jadi wakil rektor dan juga kepala-kepala lembaga yang lainnya ya. Banyak juga yang berkecimpung di perusahaan ya. Kemudian seperti Mas Bagus Sarwani, sangat banyak lagi yang berkecimpung di dunia jurnalistik ya, menjadi penulis lepas, penulis kolom dan seterusnya. Sekira banyak, dan juga banyak yang berkiprah di dunia bisnis ya, seperti contoh Mas Arief Surarso ini bekerja di bank ya. Jadi sejak lulus S1 ini kemudian bergabung dengan pendidikan praktis di bank dan berkarya dan berkiprah di perbankan. Di samping itu banyak alumni-alumni yang bekerja di kementerian, misalnya kantor-kantor pemerintah ya, kemudian juga sekretariat MPR RI, kemudian juga di lembaga-lembaga negara yang lainnya. Di Pemda-Pemda juga kita menemukan banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita bisa katakan bahwa filsafat atau belajar filsafat itu menjadi model hidup. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini. Kita belajar banyak dari filsafat ya, banyak hal yang kita pelajari tentang alam, tentang manusia, tentang Tuhan, tentang beragama, tentang budaya, tentang bahasa dan seterusnya. Kemudian di dalam pengalaman-pengalaman praktis ketika kita belajar, kita akan mendapatkan pengalaman untuk kritis dan juga bijaksana ya, yang itu diharapkan di dalam kita menghadapi persoalan hidup ya bisa melihat semua persoalan dengan segala unsurnya itu secara komprehensif. Ya. Nah, mungkin pengalaman semacam itu bisa ditanyakan ya kepada yang bersangkutan ya, contohnya kepada para alumninya, para pembelajarnya dan seterusnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, maka peran filsafat dalam dunia praktis itu seperti apa? Orang pembelajar atau individual itu punya kemampuan tertentu, punya bakat tertentu yang tentu saja dengan belajar filsafat maka dia akan mendapatkan tadi ilmu yang banyak tentang kehidupan, bisa berpikir secara komprehensif. Kemudian ketika masuk di dalam dunia praktis, dia akan dilatih untuk hal-hal yang sifatnya lebih praktik, teknis, dan dia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan ya dari apa yang sudah saya jelaskan di depan. Maka
kita bisa simpulkan yang pertama bahwa berfilsafat itu bukan ngalamun atau bukan melamun ya, tapi berpikir. Yang kedua, bahwa tidak bisa dikatakan bahwa filsafat itu ilmu perdukunan, nggak ada hubungannya ya tadi ya. Tapi filsafat itu ilmu tentang hidup, tentang kehidupan. Ya, filsafat juga tidak mengajari orang untuk menjadi ateis, tapi dia akan membangun keyakinan itu sendiri sehingga orang menjadi semakin yakin terhadap agamanya. Kemudian belajar filsafat itu keren ya, nggak kalah asyiknya, nggak kalah prestasinya dengan teman-teman dari fakultas yang lain. Filsafat juga bersifat terbuka, orang bisa menjadi konseptor tapi juga menjadi praktisi-praktisi pada bidang-bidang tertentu setelah diberikan pelatihan-pelatihan khusus, sehingga orang filsafat itu bisa menjadi orang terkenal, bisa menjadi pemimpin dan tetap keren ya. Nah, oke. Jangan putus belajar ya. Dengan belajar filsafat maka kita akan menyadari bahwa ada beragam-ragam pandangan, ada beragam-ragam pemikiran, sehingga jangan kita merasa benar sendiri. Kita harus melihat dan menghargai bahwa teman-teman lain, orang-orang lain itu punya argumentasinya sendiri-sendiri untuk mengatakan sesuatu itu benar, salah, baik, buruk, dan seterusnya, sehingga klaim-klaim yang mengatakan bahwa saya benar atau saya yang benar itu ya sebaiknya itu harus dikritisi lagi. Dengan belajar filsafat maka kita akan semakin dewasa, semakin berpikiran luas dan semakin menghargai pendapat orang lain. Terima kasih untuk semua kontributor ya yang mungkin nama-namanya sudah saya tulis, mungkin yang belum ya, dari teman-teman mahasiswa filsafat, teman-teman alumni, teman-teman dosen ya, kolega, juga tokoh-tokoh yang saya ambil fotonya, pendapatnya dan seterusnya, juga sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber beritanya. Sumber-sumber informasi dan kutipan, saya kira terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya, terutama adik-adik yang mau masuk universitas mungkin ya, juga orang-orang atau teman-teman yang tidak atau belum pernah mengenal filsafat. Terima kasih, semoga ini cukup mencerahkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.